Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok, kita mau kerja. Kalau yang dimaksud mengganggu itu adalah kritik, atau katakanlah protes, atau katakanlah ketidaksetujuan, apalagi oleh politisi, partai politik, LSM, berarti kita setback demokrasi. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan siapapun yang enggan diajak kerjasama agar jadi penonton yang baik dan tidak mengganggu pemerintahan mendatang. Pernyataan yang dilontarkan di acara Rakornas PAN ini sontak menjadi sorotan. Pasalnya pernyataan ini disampaikan di tengah upaya Prabowo merangkul semua kekuatan politik guna mengamankan pemerintahnya 5 tahun ke depan. Prabowo sudah menggelar safari politik ke sejumlah partai di luar koalisi Indonesia Maju. Partai Nasdem dan PKB menyatakan bakal mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Sementara PKS terkesan gamang. Saat ini hanya PDI Perjuangan yang diprediksi bakal menjadi oposisi dalam tanda petik. Apakah pernyataan Prabowo ini terkait dengan posisi PDI Perjuangan yang diduga bakal di luar pemerintahan? Lalu apa batasan atau maksud dari mengganggu pemerintahan? Inilah Satu Meja The Forum, siapa ganggu Prabowo dalam tanda tanya. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan tidak ingin diganggu oleh pihak-pihak yang dianggap tidak mau bekerja sama dengan pemerintahan yang mendatang. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok, kita mau kerja. Mantan calon presiden di pemilu 2024 yang juga politisi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menilai kritik yang disampaikan oleh pihak luar justru mampu membantu jalannya pemerintahan karena ada check and balances. Ya yang bekerja sama aja bisa ganggu loh, saya ingetin loh ya. Jangan sampai kemudian yang di dalam malah mengganggu. Umpama kita ingin menciptakan pemerintah bersih, tapi korupsi di dalam itu mengganggu. Yang di luar jangan-jangan malah membantu karena mengingatkan yang baik gitu. Dan check and balances akan berjalan. Dan kalau kemudian partai politik katakan tidak ikut di pemerintahan, masyarakat sipil tidak ikut di pemerintahan. Masyarakat sipil bisa loh memberikan catatan-catatan kritis. Jadi kita mesti membuka ruang check and balances itu. Senada dengan Ganjar, PKS berpendapat kontrol terhadap pemerintahan wajib dilakukan. Pak Prabowo benar, jangan ganggu pemerintah. Wong menang pemilu kok. Tapi kontrol pemerintah wajib. PKS selama ini oposisi, tapi kritis dan konstruktif. Gak boleh kritis yang merusak. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mempersilahkan kelompok yang nantinya menjadi oposisi untuk berproses di parlemen dan menyampaikan kritikannya. Kalau kan selalu dalam pemerintahan kan ada yang mendukung pemerintah, ada yang beroposisi. Yang tidak mau ikut namanya oposisi. Ya silakan aja kalau oposisi, ruangnya kan ada di parlemen. Kemudian yang mau ikut, ya ikut dalam koalisi. Kritik bukan berarti berisik dan mengusik. Semangat bekerja untuk rakyat juga perlu dijaga agar sesuai mandat. Kalimat jangan mengganggu pemerintahan benarkah semata untuk kelompok luar koalisi? Atau memang koalisi digembosi oleh internal sendiri? Siapa ganggu Prabowo adalah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan ada Mbak Lulu Nurhamidah, Ketua DPP PKB. Malam. Waalaikumsalam.
Kemudian ada Bang Dhanil Ansar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto. Malam, Bang Dhanil. Ada Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Mas Yandri Susanto. Malam, Mas Yandri. Dan ada peneliti utama BRIN, Mbak Siti Suro, Mbak Wiwi. Saya juga lagi menunggu kedatangan dari politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu yang sedang dalam perjalanan. Saya ingin mulai diskusi ke Bang Dhanil dulu sebagai juru bicara Pak Prabowo. Kenapa Pak Prabowo kemudian mengatakan apa yang tidak ikut ya jangan mengganggu lah sebetulnya? Pertama begini Mas Budiman, memang kan selama ini konstruk berpikir kita itu melihat politik seperti melihat pakai nalarnya itu nalar antagonis. Antagonis. Nah, saya nyebutnya nalar antagonisme. Sehingga kemudian seringkali ketika kita berbeda sikap politik, apapun yang dikeluarkan oleh rival politik kita itu salah, itu buruk. Nah, dalam bingkai cara berpikir itulah kemudian Pak Prabowo dalam forum itu mengingatkan kepada kita semuanya di tengah upaya Pak Prabowo merangkul kekuatan politik yang ada di Indonesia sebagai simbol gotong royong, bahwasannya negeri ini harus dibangun dengan semangat yang konstruktif, tidak lagi didominasi oleh nalar antagonisme tadi. Artinya apa? Artinya begini, kalau kemudian kita bersepakat, beberapa kekuatan politik bersepakat berada di dalam pemerintahan, ayo kita bekerja bersama dalam pemerintahan, loyal tentu, sepenuhnya ikut apapun kebijakan pemerintah, karena kalau ada di dalam pemerintahan, ibaratnya itu kalau mau kritik maka berbisiklah, karena kita dekat. Kalau mau kritik berbisik. Berbisiklah, karena kita dekat. Jangan keras-keras lagi. Ya, jangan keras-keras, karena kita di dalam kan. Kritik ya di dalam pemerintahan, di dalam rapat kabinet. Atau kritik by WA lah ya. Iya, dalam kabinet ya. Karena kan ini satu tim. Jadi jangan merusak kapal, jangan membocori kapal. Nah, kalau di luar pemerintahan silahkan mengkritik, berteriak. Tapi kemudian teriakan itu harus kemudian konstruktif. Dalam makna konstruktif yang saya maksud itu begini. Tadi jangan pakai nalar antagonis. Nalar antagonis tadi adalah apapun yang diproduksi oleh pemerintah itu salah. Jadi mengabaikan ada hal yang kita harus bangun, istilah saya itu mutual understanding. Ada hal-hal yang oh ya kita harus jalan bersama ini, tapi kalau kemudian ada cara yang berbeda silakan kritik. Tapi jangan semua salah, ini salah harus akhirnya kita ingin naik tapi menginjak yang lain. Itu yang Pak Prabowo tidak menginginkan. Semua yang ada yang memutuskan di luar pemerintahan tentu kritik wajib, harus dan kita hormati. Namun tadi kepentingan bangsa bersama untuk hal-hal yang sangat prinsipil itu kita nggak perlu kompromi lagi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Bung Adian Napitupulu tampaknya sudah hadir. Silakan langsung ke bergabung ya. Silakan Bang Adian baru datang ya. Saya ke Mbak Lulu terlebih dulu. Mbak Lulu, kalau Mbak Lulu dari PKB, gimana membaca statement dari Pak Prabowo itu? Iya, paling tidak menurut pandangan saya lah ya. Jadi sebenarnya agak sedikit mengkhawatirkan sih yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Pertama, beliau belum dilantik sebagai presiden. Dan diksi yang beliau sampaikan itu menjadi semacam sinyal sebenarnya bahwa apakah beliau benar-benar akan sanggup melihat berbagai dinamika sosial politik di mana orang pasti punya sikap yang akan berbeda dengan pemerintah, dan tentu juga kritik dalam berbagai dimensinya juga mungkin sangat terjadi gitu. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Mas Dhanil sebenarnya yang saya bilang paradok tadi itu, satu sisi memang diakuin ya cara pandang yang selalu diametral lah, hitam putih, kemudian yang berbeda kemudian dianggap musuh dan mengganggu. Justru kemudian ini yang perlu ditanyakan kepada Pak Prabowo sebenarnya, apakah misalnya pihak-pihak nantinya yang berada di luar pemerintahan dan mereka memiliki sikap yang berbeda, kemudian itu yang dianggap sebagai sebuah gangguan gitu. Jadi kalau berbeda dengan pemerintah maka kemudian ini gangguan dan itu kemudian menjadi ancaman. Nah, kalau misalnya ini yang terjadi, saya kira perlu untuk kita pertanyakan, walaupun tadi udah disampaikan, karena apapun yang namanya kedaulatan itu ada di tangan rakyat, bukan di tangan pemerintah. Oleh karena itu mekanisme checks and balances itu tetap dan perlu untuk dilakukan
dengan berbagai, saya kira pasti nuansanya lah ya. Nah pasti yang kemudian kita tidak sepakat kalau kemudian kritik itu dilakukan hanya sekedar untuk ngerusuin, jadi bukan. Ngerusuin. Iya, itu Asal beda kritik, asal konteksnya. beda. Jadi bukan kritik kalau itu. Oke. Berarti itu reseh. Nah itu Reseh. pasti berbeda konteksnya Oke, baik. ya. Tetapi kalau misalnya kritik kemudian melakukan fungsi check and balances, itu justru demokrasi kita memberikan ruang yang seluas-luasnya. Oke, baik. Bung Adian Napitupulu, politisi PDIP. Gimana Anda membaca pernyataan Pak Prabowo di acara PAN itu? Yang pernyataan mengganggu? Ya. Nggak ada yang bisa baca. Nggak ada yang bisa baca? Nggak ada, karena bahasa mengganggu itu sangat subjektif. Nggak ada alat ukurnya. Apakah saya tidur ngorok mengganggu? Iya. Apakah kemudian orang dangdutan di sebelah rumah kita mengganggu? Apakah itu kan nggak ada alat ukurnya. Nah, berbahaya ketika kita berbicara tentang hubungan antar anak bangsa dalam sebuah negara, tapi dengan alat ukur yang sangat subjektif. Apa alat ukur mengganggu dan terganggu? Nggak ada. Apa bahasa dan alat ukur konstitusional dan undang-undangnya? Juga tidak ada. Oke. Nah, dengan demikian sangat bebas tafsir. Kalau kemudian tiba-tiba ada pernyataan A dan B, C segala macam, kita mengkategorikannya kritik. Prabowo bisa mengkategorikan itu mengganggu. Dan apa alat ukurnya? Ya dia sendiri yang tahu. Oke, tapi kan Pak Prabowo juga mengatakan gini, Bung Adian, kalau memang tidak mau jadi penonton di pinggir jalan ya silakan, jangan mengganggu. Kalau PDIP mau masuk atau mau di luar sih sebetulnya? Kalau sampai hari ini kan kita gini, kita ini kan partai ya, partai yang terpimpin. Kita menunggu keputusan bersama yang representasinya adalah ketua umum. Kita tunggu saja itu. Tapi kalau kemudian tema pembicaraan kita malam ini tentang kata mengganggu, ya menurut saya itu nggak pantas. Nggak pantas? Nggak pantas, nggak tepat, menakut-nakuti, dan menurut saya punya potensi mengintimidasi orang loh. Misalnya begini, arahnya kemana? Kalau tidak mau bekerja sama, oke, dia mau bekerja sama dengan siapa? Partai politik, LSM, NGO, Ormas, organisasi apa? Kalau bahasanya kita lihat secara utuh, sepertinya yang dia maksud diajak bekerja sama adalah partai politik. Oke. Artinya partai politik tidak mau bekerja sama, nonton aja. Nonton. Bahasa itu pun salah. Oke. Partai politik itu institusi legal dan diakui oleh konstitusi dalam undang-undang kita dengan sekian banyak peran, apalagi mereka yang punya representasi di parlemen, dan tidak bisa jadi penonton. Nggak boleh. Mbak Lulu di parlemen boleh jadi penonton, nggak boleh. Ketika dia menjadi penonton dia salah. Saya Harus di parlemen aktif. boleh jadi penonton, tidak boleh. Ketika saya jadi penonton saya salah. Baik, baik. Tidak function. Mas Yandri, sebagai tuan rumah itu kan bicaranya di PAN kan, itu tafsir dari Adian adalah mengintimidasi. Gimana? Ya sebenarnya Mas Budiman, muncul kata mengganggu itu kan panjang prolognya kan. Oke. Jadi di situ Pak Prabowo memang alhamdulillah setiap acara PAN beliau hadir dan pidatonya panjang biasanya. Dan pidatonya lepas, artinya ya sangat enjoy itu. Nah dia menguraikan, dia berterima kasih dapat mandat dari rakyat. Tidak ada keinginan Pak Prabowo itu ada anak bangsa yang kelaparan, yang miskin, kira-kira gitu kan. Maka perlulah kebersamaan. Nah kebersamaan itu karena memang persoalan bangsa ini banyak dan besar. Apalagi sekarang tantangan juga pasti lebih hebat. Di tengah situasi dalam negeri juga banyak tantangan, apalagi dikaitkan dengan isu global. Nah maka perlu kebersamaan. Narasi yang dipidatokan oleh Pak Prabowo itu kan hampir 45 menit itu sebenarnya membangun kebersamaan. Ya kebersamaan itu belum tentu juga di satu kolam yang sama, ya kan, di luar pemerintahan pun terhormat juga itu loh. Tapi yang kami tangkap dari uraian itu, ayo kita sama-sama. Jangan sampai asal beda. Kemudian yang penting cari popularitas, tapi tidak konstruktif, ya kan. Nah oleh karena itu menurut kami di forum itu tidak ada yang salah yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Intinya beliau mengajak, ya kan, karena bangsa ini perlu kebersamaan. Bersama itu ya saya setuju dengan Saudara Adian, tidak mesti kita ini dalam satu kolam atau satu posisi. Di luar pemerintah bagus, di dalam pemerintah juga bagus. Tapi jangan sampai ya pokoknya beda. Semua pemerintah salah. Dan itu akan itu akan terus terang akan juga mengganggu ritme jalannya pemerintahan, dan sehingga nanti masyarakat
perlu juga diberi contoh yang baik bahwa kalau memang pemerintah ini baik ya perlu juga diapresiasi. Tapi kalau misalkan ada kekeliruan ya juga perlu saran dan kritik, tapi jangan sampai pakai pokoknya. Pokoknya salah. Pokoknya salah, tidak benar. Ya jangan sampai begitulah. Ini bangsa-bangsa kita, negeri-negeri kita tuh. Semua kita harus ikut bertanggung jawab. Jadi yang prinsipnya kami tangkap right itu. orang is my country. Iya itu pokoknya yang kami tangkap dari Pak Prabowo itu begitu jiwa raganya itu intinya untuk bangsa dan negara. Ayo kita sama-sama. Jangan sampai terganggu. Nah kira-kira begitu karena waktu terus akan bergulir. Jangan sampai kita ketinggalan dengan negara-negara lain. Baik, saya ingin dengar sebenarnya analisa dari Mbak Wiwi Siti Suro apa yang dibaca dari pernyataan Pak Prabowo, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum, Mbak Wiwi, Mbak Siti Suro. Menurut analisa Anda, pernyataan Pak Prabowo itu dialamatkan kepada siapa sih, jangan mengganggu itu? Dialamatkan kepada siapa? Ya, kosakata jangan mengganggu sekarang ini lagi dibedah gitu ya. Di mana-mana didiskusikan. Alamat palsu loh, Kak. Don't disturb gitu ya. Kosakata ini menjadi seksi sekarang. Ya. Luar biasa. Kita diminta untuk menjadi ahli memprediksi atau menerjemahkan. Tapi pertanyaannya ditujunya kepada siapa sebetulnya, bukan ganggunya? Ya, kalau menurut saya kita melihat dalam konteks environment demokrasi ya. Maka akan ada yang tidak happy dengan kata-kata itu. Mengapa tidak happy? Ini maksudnya apa ya kan gitu. Kalau jangan ganggu, yang tinggal itu kan tidak banyak yang di luar pemerintah. Makanya mungkin Mas Adian tadi itu paling kurang dalam posisi yang saya melihatnya tidak akan bergabung dengan pemerintah kan itu ya. Arahnya, saya melihat arahnya, bukan kesimpulan. Maka apakah ditujukan kepada PDI Perjuangan? Gitu. Menurut Mbak Wiwi? Lah, ini yang akan menimbulkan semacam perdebatan karena dalam environment demokrasi itu menurut saya justru ini kan perkataan yang disampaikan oleh seorang calon presiden yang akan dilantik. Presiden terpilih. Presiden terpilih. Ya, belum dilantik kan ya. Presiden terpilih. Tentu dengan sistem presidensial sangat powerful Pak Prabowo nanti. Maka setiap kosakata yang keluar dari pernyataan Pak Prabowo, siapapun itu akan mempertimbangkan. Lah khususnya apalagi kan ini dengan PDI Perjuangan dan dengan PKS belum ada pertemuan. Sementara dengan koalisi partai-partai yang lain, dengan Nasdem, dengan juga PKB sudah dikunjungi PKB, Nasdem pertama kali. Lah tentu yang tidak berkomunikasi seperti itu bisa menerjemahkan ini diarahkan ke saya ya gitu kan, bisa seperti itu gitu ya. Jadi maksud dan tujuan dari Pak Prabowo bisa dikaitkan dengan kayaknya persiapan apa yang akan dibangun nanti oleh Pak Prabowo. Kelihatannya Pak Prabowo ingin dalam membangun negara bangsa nanti itu pembangunan tidak ingin ada rintangan-rintangan yang berkaitan dengan mungkin gitu ya seolah-olah akan mengkritisi, mungkin lebih dari mengkritisi ya, mengganggu tadi itu bukan mengkritisi. Jadi kalau Pak Prabowo lalu tidak bisa dikritisi, lalu disama sebangun dengan bahasa mengganggu, ini menurut saya sistem kita demokrasi loh. Jadi masih bisa dikritisi kalau kebijakan Pak Prabowo nanti itu tidak tepat, tidak proper kan gitu. Maka tentunya harus ada klarifikasi dari Pak Prabowo supaya tidak ada kesimpulan dari warga negara, dari publik luas ini dan publik akademis juga gitu. Jangan-jangan Pak Prabowo akan mengarahkan gitu ya pemerintahannya nanti itu tidak betul-betul ke sistem yang demokrasi. Kan itu
Jadi kekhawatirannya ya. Kekhawatiran. Oke, baik Bung Daniel silakan diklarifikasi. Iya, pertama jelas kok dalam memaknai pernyataan Pak Prabowo itu harus melihat teksnya dan konteksnya. Nah, teksnya itu kan memang pilihan kata Pak Prabowo itu khas pilihan kata orang yang punya latar belakang militer. Dan itu tidak selalu bermakna negatif. Yang harus dipahami adalah mengganggu dalam pemaknaan Pak Prabowo, dan beliau berulang kali juga menjelaskan kepada saya, itu adalah konteks yang tadi pokoknya ini pakai nalar antagonis. Apapun yang lahir dari rival politik kita, dalam hal ini misalnya nanti ada yang tidak di dalam pemerintahan dan yang di dalam pemerintahan, itu salah. Yang ingin dibangun Pak Prabowo itu semangat gotong royong tadi, ada bangunan yang beliau sebut dialektika mutual understanding, di mana ada hal-hal yang prinsipil kita bisa bekerja sama, baik itu posisi kita berbeda maupun bersama-sama. Jadi misalnya kita Pak Prabowo ingin fokus pada swasembada pangan. Nah, target ini harus kita bangun kesepahaman. Caranya bisa dikritik, tapi menuju jalan ke situ harus kemudian kita gotong royong. Misalnya Pak Prabowo ingin terus berkomitmen mendorong kemiskinan yang nol. Nah, goal itu harus kita bangun komitmen bersama-sama. Nah, nanti caranya ada yang berbeda, ada yang harus dikritik, monggo. Jadi kalau terkait dengan kritik, sikap adanya oposisi, Pak Prabowo sangat menghormati itu. Bahkan Mas Budiman coba perhatikan berbagai statement Pak Prabowo, bahkan langsung mengkritik kekurangan demokrasi kita. Misalnya Pak Prabowo menyebutkan demokrasi kita messy. Berantakan. Demokrasi kita costly. Demokrasi kita tiring, melelahkan. Itu 3 poin yang selalu disampaikan Pak Prabowo. Ya, dalam itu statement yang dalam maksud untuk mendorong perbaikan dan mendorong kualitas demokrasi kita, supaya partisipasi publik itu kualitasnya semakin terbuka, kualitasnya semakin naik. Jadi kalau kemudian orang, oh ini Pak Prabowo adalah ancaman demokrasi segala macam, saya pikir itu justru prejudice yang berbahaya. Kenapa begitu? Karena pilihan Pak Prabowo ketika berhenti dari militer itu adalah jalan politik demokrasi, dan semua track record beliau sebagai seorang demokrat yang ada di Partai Gerindra, maksud saya adalah seorang yang menjunjung tinggi demokrasi, itu ya tidak pernah tuh orang menghina beliau kemudian dipenjarakan. Tidak pernah tuh Pak Prabowo mengancam orang lain terkait misalnya karena mengkritik dan sebagainya. Beliau terbuka, sangat terbuka terkait. Baik, Bung Adian. Ya, apakah memang statement itu memang ditujukan kepada PDI Perjuangan? Nggak tahu, kita mah biasa dituduh Anda merasa itu nggak? PDI merasa itu nggak? PDI Perjuangan sering dituduh apapun, tapi yang jelas apapun tuduhan itu ketika PMK memutuskan kalah, kita nggak rusuh di MK gitu loh. Artinya tuduhan itu biarin aja. Nah, tapi begini Daniel, menurut gua jangan bicara lu bahwa Prabowo tidak begini, tidak begini. Nah itu gua bicara dulu begitu loh. Nah yang kayak begitu jangan dibuka. Karena gue juga punya sekian banyak cerita terkait itu. Ada pengakuan dia, kita amankan sekian aktivis, ada yang kembali, ada yang tidak. Nah jangan, jangan memancing gue membuka cerita sejarah lagi. Ketika lu bangun narasi seolah-olah dia sangat bersih, sangat ini. Nanti gue akan cerita, sejarahnya begini Daniel. Yang diculik masih ada yang hidup, ada yang tidak kembali. Dia akui, terbuka dan sebagainya. Dia tidak berhenti dan sukarela, dia diberhentikan. Nah jangan. Oke, kita kembali ke topik. Nah, tadi apa sih? Ya, pertanyaan ditujukan pada PDI Perjuangan. Enggak masalah. Enggak masalah. Sekarang ini apa coba? Apa? Enggak, terkait itu sudah lalu. Iya, sudah selesai. Bukan masalah lalu tidak lalu, tapi kemudian lu bilang tidak pernah ada yang ditangkap. Dan jangan lupa loh, Ibu Megawati itu pernah mengajak Pak Prabowo bersama-sama. Jadi Anda nggak kontekstual kalau bukan soal kontekstual tidak kontekstual, lu yang tidak kontekstual. Lu seolah-olah membangun sebuah narasi. Saya kontekstual saya itu ya sekarang. Sekarang komitmen Pak Prabowo bagaimana kemudian sekarang itu lu bilang Anda bisa maki-maki juga dia tidak pernah lakukan ini segala macam. Ada catatannya, ada putusannya dan sebagainya. Makanya gue bilang sama lu, sudah jangan lanjutkan. Kita kembali saja pada temanya tentang mengganggu ini. Pak Prabowo terhadap demokrasi hari ini terus dijaga beliau.
sampai dengan detik ini, sampai beliau nanti dilantik jadi presiden, komitmen Pak Prabowo terhadap demokrasi itu tetap tinggi. Jangan, nggak bisa lu berbicara tentang demokrasi itu dalam rentang waktu 1, 2, 3 minggu, 4 minggu, 5, 4, 5, 6 pernyataan. Tidak bisa. Bicara demokrasi, bicara rekam jejak. Ini berbedanya. Kembali ke laptop aja. Ini berbedanya perspektif Pak Prabowo dengan Bung Adian. Dalam konteks Pak Prabowo mau berhenti membangun nalar politik kita pakai nalar politik antagonis. Yang kemudian Pak Prabowo itu mau melakukan cancel culture yang dibahas oleh Kompas. Jadi cancel culture itu tidak elok. Karena maka nanti kita akan temukan dalam sejarah Indonesia kita akan terus saling mengutuk. Rejimnya Ibu Megawati mengutuk rejim yang sebelumnya. Rejimnya Pak SBY mengutuk sebelumnya, kemudian sebelumnya akhirnya kita jadi rejim bangsa yang terkutuk karena terus saling mengutuk. Kita tidak pernah move on. Kita jadi membangun cancel culture. Ini bagi Pak Prabowo ini waktunya move ada putusan RK, lalu satu kalah, kemudian rusuh. Nggak ada yang rusuh kemarin. Jangan katanya mengutuk, rusuh saya kagak. Putusan MK lalu MD3 dirubah. Ada nggak sekarang? Nggak ada. Jadi jangan ajari kita tentang bagaimana berpolitik dengan baik dan benar. Oke, tapi yang gue sampaikan sama lu, jangan terlalu memoles sesuatu secara berlebihan. Karena memori kolektif rakyat juga punya ingatan yang panjang. Baik. Mbak Lulu, gimana? Sebetulnya kalau bagi PKB ini dialamatkan kepada siapa sih? Jangan mengganggu, silahkan. Mudah-mudahan nggak ada alamat palsu. Nggak ada apa? Nggak dicari. Jadi kita bukan mencari mau di alamat siapa. Saya kira gini loh. Kalau Pak Prabowo itu bukan presiden yang terpilih, saya kira kata-kata semacam itu memang biasa ya. Jadi bahkan di kalangan teman-teman kita itu suka bikin goyonan. Lu kalau nggak bisa bantu, nggak usah ganggu deh. Tapi kan nggak punya efek dan punya dampak apapun gitu. Jadi karena Pak Prabowo ini adalah presiden terpilih yang konon kemarin itu didukung oleh 96 juta rakyat Indonesia, tentu kemudian ini punya dampak yang sangat serius gitu loh. Apakah kemudian ini memberikan sinyal yang akan bisa dengan mudah ditangkap oleh banyak pihak sebagai sebuah model di mana Pak Prabowo nanti ketika memimpin pemerintahan ini akan mengembangkan pola-pola komunikasi yang memang ya satu arah seperti itu. Jadi sifatnya satu kerjasama, satu gangguan. Kalau tadi Mas Daniel bilang ya bahwa ada nalar antagonistik yang itu sebenarnya ingin diputus gitu, tetapi memang pada saat yang lain Pak Prabowo juga mengembangkan itu dengan pernyataan ini gitu. Saya kira memiliki pengalaman pahit ya, atau kita lah sebagian besar rakyat Indonesia masih punya memori yang mungkin tidak terlalu menyenangkan di era Orde Baru ketika bagaimana pemerintah Orde Baru pada waktu itu demi suksesnya pembangunan lalu kemudian meniadakan semua unsur-unsur di masyarakat untuk bersikap kritis terhadap pemerintah. Nah ini yang kemudian kita tidak ingin terulang, tapi bukan kemudian kita mencurigai, justru kita mau jaga nih presiden ini ke depan, jangan sampai kemudian ada yang diulang. Tafsirnya. Nah apalagi kemudian beberapa waktu yang lalu, mohon maaf, ada juga menteri di kabinet Pak Jokowi yang kemudian bisa dengan sangat mudah melihat bahwa ada aktivis yang memberikan kritik terhadap investasi misalnya, tapi kemudian dianggap sebagai anasir gangguan dan kemudian itu juga berujung kepada kasus-kasus hukum. Nah hal-hal seperti ini yang kemudian harus kita jaga bersama. Karena apa? Karena semangat gotong royong tadi. Kalau semangat gotong royong itu saya kira setiap entitas politik akan punya gestur yang bisa berbeda dan itu sah-sah saja gitu loh. Yang namanya partai politik berbeda kan bukan juga teroris. Dulu gini. Bung Adian. Jadi pernyataan Prabowo memang memicu polemik, tapi apakah yang dimaksud dengan gangguan itu adalah mengkritik? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Bung Yandri sebagai tuan rumah, kalau Anda baca atau orang menafsirkan sebetulnya apakah pernyataan Prabowo jangan mengganggu itu sinyal awal Bapak Prabowo itu anti terhadap kritik? Enggak, saya ulangi lagi, enggak usah ada yang khawatir dengan pernyataan. Enggak usah khawatir. Enggak usah, karena pidato Pak Prabowo itu kan 45 menit, ya kan? Dia bilang bahkan secara khusus Pak Prabowo itu menyebut saya akan menjadi presiden seluruh anak bangsa. Termasuk yang disebut apa? Sumbar dan Aceh.
Itu kalau saya tidak salah dengar 3 kali disebut Sumbar dan Aceh. Di mana kan Pak Prabowo kalah kan. Saya akan tetap membangun, tetap akan melayani anak-anak Aceh, anak-anak Sumatera Barat. Itu artinya Pak Prabowo sebelum dilantik tanggal 20 Oktober, ya kirim pesanlah kepada anak bangsa, kontestasi sudah selesai. Kan? Kalau mengkritik boleh. Boleh dong. Visi misi sudah ditawarkan kepada rakyat. Yang dipilih oleh secara mayoritas kan visi misinya Pak Prabowo kan, sama Mas Gibran. Nah oleh karena itu kasih kesempatan kepada Pak Prabowo untuk melaksanakan visi misi itu. Salah satunya misalkan makan gratis, makan siang gratis. Nah itu perlu kita dukung. Kalau mengganggu itu tafsirnya apa kalau menurut Anda? Enggak, kalau saya mengganggu itu yang pakai pokoknya itu, menurut saya. Pokoknya, oke. Pokoknya pemerintah salah semua, itu nggak boleh dong. Ini kan negara-negara kita sudah setuju dengan demokrasi. Siapa yang menang ya kasih kesempatan. Mengkritik ya boleh, ngasih saran boleh, ngasih masukan boleh. Di internal pemerintah pun boleh ngasih saran, tapi kata Bang Nanti caranya mungkin yang berbeda. Jadi menurut saya tidak ada celah satupun kita khawatir dengan Pak Prabowo terhadap anti kritik, nggak ada. Nggak ada, karena ya berapa kali kita baik yang acara tertutup dengan PAN maupun secara terbuka diliput oleh media massa, saya tidak melihat Pak Prabowo itu anti kritik. Bahkan kalau kita lihat siapa sih yang paling keras mengkritik Pak Prabowo? Dia boleh panjang, gue pendek-pendek sih. Sebentar, nanti lagi. Ya enggak, misalkan waktu kampanye kemarin serangan Pak Prabowo itu luar biasa. Pak Prabowo enjoy aja, nggak ada masalah. Oke. Jadi menurut saya sudah teruji Pak Prabowo, nggak usah ada khawatir. Nggak usah khawatir. Mbak Wiwi, Anda sebagai peneliti di BRIN, khawatir nggak sih dengan jangan mengganggu itu? Iya, menurut saya mungkin ini ada Mas Daniel ya, harus hati-hati ya, karena bagaimana. Hati-hati apanya? Karena ini kan jadi presiden. Oke. Presiden itu, sistem presidensial itu, separuh kata-katanya akan menjadi peraturan. Jadi kita itu sangat menghormati. Maka tadi kan Mbak Lulu mengatakan, karena yang mengatakan Pak Prabowo, jadi meaningful, sangat bermakna. Dan itu yang menimbulkan perdebatan dan ditanggapi, disoroti. Ada yang tidak ada masalah, tapi ada banyak yang mengatakan bahaya ini, gitu kan? Jangan-jangan tidak hanya anti kritik, ini kecenderungan top down dan militeristik nanti, gitu kan? Bahaya tuh. Otoritarian. Contoh. Nah maka oleh karena itu saya juga ngomong ke Mas Daniel, memang apapun bunyinya, seorang presiden harus dalam bertutur kata dan bertindak itu proper. Jadi hati-hati betul. Karena ini Indonesia kan masa transisi ya. Kita itu akan mengejar 100 tahun Indonesia emas. Maka prakondisi itu yang harus dibangun oleh pemerintah yang dalam hal ini saya percaya Pak Prabowo punya obsesi yang luar biasa untuk membangun Indonesia itu melaju gitu ya. Tapi bukan berarti lalu membungkam nantinya nggak boleh itu civil society ngomong kritis dan sebagainya. Lah sekarang apa kontrak politik kita? Kalau tidak akan berubah nanti tahun depan kan gitu. Oke, baik Bung Adian. Ya. Jadi tidak perlu khawatir dengan apa kritik-kritik dari Pak Prabowo. Dulu ada namanya undang-undang subversif. Udah dicabut. Sebentar. Ya. Ada unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk memenuhi itu tindak pidana subversif atau tidak. Sampaikan itu pada 4 mahasiswa yang meninggal di Makassar hanya karena menolak uang PT-PT angkutan umum naik Rp50. Sampaikan itu pada Bitor Suryadi yang harus dipenjara 6 tahun hanya karena meminta tarif listrik tidak naik. Sampaikan itu pada korban-korban yang dituduh subversif. Bagaimana kemudian aturan main negara ini ketika sudah ada unsur-unsur dan aturannya pun kekuasaan bertindak semena-mena. Sampaikan itu pada Marsina yang cuma minta upah dinaikkan harus dibunuh. Sampaikan pada Udin Bernas yang cuma memberitakan tentang kejahatan yang dianggap sesuatu yang tidak baik, dia mati dibunuh juga. Sampaikan pada mereka. Nah itu undang-undang subversif yang jelas aturannya, ya jelas tafsirnya, jelas unsurnya, pelanggarannya banyak. Sekarang mengganggu ini apa unsurnya? Apa tafsirnya? Apa dasar hukumnya? Sehingga kita punya alat ukur bersama. Ini mengganggu atau tidak? Nggak ada. Yang punya alat ukur bersama saja bisa diingkari, apalagi yang tidak. Nah ini jangan dipakai lagi. Bagaimanapun juga, ada sebagian rakyat yang masih punya memori tentang kekerasan Orde Baru, kekejaman Orde Baru. Ada kasus Jenggawa, ada kasus Kedung Ombo. Waktu itu rakyat cuma menolak agar dikasih ganti rugi tidak cuma Rp100 per meter persegi. Kemudian dam dibuka dan banjir membanjiri lahan mereka sampai kemudian mereka tenggelam rumah-rumah. Mereka menolak
bertahan di Kedung Pring, dan mereka dianggap mengganggu. Bagaimana mungkin mempertahankan hak hidup mereka dianggap mengganggu? Oke, baik, Bung Adian. Nah, tafsir ini harus jelas. Tafsir soal mengganggu itu sebetulnya batasannya apa sih sebenarnya? Dan yang harusnya klarifikasi Prabowo. Oke, biar Daniel dan Prabowo nggak ada. Gua kan Oke, jubir. Oke, jubirnya dulu. Prabowo. Harusnya memang untuk meningkatkan nilai lu di mata Prabowo kita nurut-nurut aja gitu. Oke, silakan Bung Daniel. Apa batasannya? Sebenarnya sudah jelas tadi penjelasan saya terkait tafsir itu. Yang jelas yang dimaksud Pak Prabowo mengganggu itu tadi tidak antagonisme, nalar antagonisme itu kan dibangun apapun yang disampaikan oleh Adian misalnya, Bang Adian ini berseberangan dengan hak saya hari ini, itu salah. Nah, itu nalar antagonis. Pokoknya yang keluar dari mulut seorang Adian itu salah. Yang paling benar itu saya. Nah, jadi tidak terjadi dialektika dalam konteks pemahaman Pak Prabowo terkait dengan mengganggu tadi. Itu jangan sampai dia destruktif. Jadi dia harus konstruktif, membangun dialektika. Sebenarnya kan perspektif adanya pressure group itu adalah dalam rangka membangun dialektika, melakukan peningkatan kualitas kerja, kualitas demokrasi. Nah, itu yang ingin dimaksud oleh Pak Prabowo. Berulang kali saya tanya ke Pak Prabowo, diksi mengganggu ini seperti apa? Diksi yang mengganggu itu tadi, jangan muncul terus menerus dalam perspektif kita dalam kontestasi politik itu pokoknya benci. Masa munculnya diatur, nggak boleh terus menerus 2 kali cukup, 3 kali cukup. Jadi ini ya. Jadi nggak boleh. Itu nggak boleh yang konsisten itu konsisten. Jangan benci itu nggak boleh. Jadi berapa kali? 2 kali aja. Oke. Itu bahaya. Saya kira begini ya, begitu kata keluar itu memang katanya gini, kita udah nggak bisa memilikinya lagi. Nah, itu artinya publik memang secara bebas untuk kemudian menafsir. Nah, ini memang ada kesempatan sih bagi Pak Prabowo. Saya nggak tahu ya beliau akan menyampaikan di tempat mana, tetapi bahwa beliau menjamin betul bahwa kebebasan berekspresi itu memang ada tempat. Bahwa beliau juga memiliki komitmen untuk merawat demokrasi kita ini makin matang. Itu artinya bahwa setiap kritik itu justru sesuatu yang berharga gitu loh. Itu adalah semacam kekayaan yang itu seharusnya justru kita rawat bersama itu. Kenapa tadi dibilang ya bahwa ada perjalanan demokrasi kita yang tiring, yang melelahkan, bahkan yang kemudian messy, karena justru kekuatan check and balances itu ada yang ditekan, ada yang ditindas. Sehingga kemudian pemerintah memiliki satu kuasa tunggal dan punya tafsir tunggal tentang apa yang dianggap baik oleh pemerintah, apa yang kemudian dianggap benar oleh pemerintah. Nah, itu yang berbahaya, Pak. Oke. Karena kita punya perjalanan panjang sehingga kenapa saya kemudian pikir kalau pakai perspektif Mbak Lulu ini PKB cocok jadi oposisi. Oke, jadi Gak penting soal itu, saya bilang dari tadi ini adalah pendapat saya ya. Saya kira itu banyak sekali lah orang-orang dan teman-teman Tapi kita kalau seperti misalnya itu. dibalik ini, Nah, ini juga bahaya juga cara berpikir. Kalau misalnya dibalik, kalau misalnya balik begini, lalu rakyat bersama-sama bilang pemerintah jangan mengganggu. Bagaimana? Oh iya harus. Sebentar. Memang rakyat harus ngomong begitu. Sebentar. Artinya jangan mengganggu itu apa? Jangan korupsi. Oh iya. Jangan semena-mena. Iya, betul. Jangan manipulatif. Betul. Jangan pakai bansos buat pemilu dan sebagainya, kan seperti itu. Iya, harus begitu. Nah, kalau kemudian semua menggunakan kata-kata yang tidak ada alat ukurnya di undang-undang, apalagi oleh kepala negara yang katanya akan dilantik Prabowo ini, ya enggak? Bahaya nggak buat rakyat? Menurut saya nggak bahaya, Bung Adian. Inilah forum dialektika yang muncul. Tidak bisa. Nggak, di alam demokrasi dialektika itu adalah bagian penting. Dialektika yang disampaikan oleh presiden yang konon terpilih itu, ya memang terpilih. Enggak, konon karena belum dilantik. Yang konon terpilih itu, tidak bisa kemudian. Ini mengganggu nggak ini? Bahasa konon mengganggu nggak? Mengganggu itu. Nah, itu. Oke ya. Jadi memang banyak tafsir yang berbeda soal diksi mengganggu. Tapi kalau seandainya check and balance, check and balance-nya kemudian tidak terjadi, wajib kita bahas setelah jeda berikut ini. Presiden Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Mbak Wiwi, ini kekurang pasan diksi dari Pak Prabowo sehingga meninggal polemik atau apa yang terjadi sebetulnya? Iya, saya ini ya mikir bahwa
Pak Prabowo ini masih nunggu 4,5 bulan lagi untuk menuju pelantikan tanggal 20 Oktober. Artinya jangan sampai bahasa yang cantik, bagus ya, kosakata merangkul, itu kan. Oh berarti ini untuk persatuan Indonesia, untuk bareng membangun gotong royong dan sebagainya, ditimpali dengan kosakata yang justru menimbulkan kontradiksi. Lah itulah yang menurut saya fokus aja Pak Prabowo sebagai Menhan gitu ya, mau Purnabakti sebagai Menhan, lalu dilantik untuk Oktober nanti. Jadi bagaimana menjaga ritme politik kita, karena kita akan menyongsong pilkada serentak di 545 daerah. Jadi jangan energi kita itu hanya dikuras untuk membuat kontroversi-kontroversi. Nah, tentu kita berharap nanti Pak Prabowo ke depan itu memberikan kesejukan lah ya. Jadi kosakata yang keluar itu bukan kosakata yang kontroversial. Baik, Bung Yandri, jadi gimana mengkritik agar tidak dikonstruksikan mengganggu tadi? Saya kalau lihat rekam jejak Pak Prabowo 20 tahun terakhir, nggak ada kekhawatiran sekali lagi. Sekeras apapun orang mengkritik, misalkan kayak Anies ngasih 11, nilai 11 dari 100, kan biasa aja. Atau selalu orang memutar kaset lama, bagi Pak Prabowo biasa aja. Bahkan kata Pak Prabowo jogetin aja, senyumin aja. Jadi menurut saya dari jangan gara-gara pidato di Rakornas PAN itu seolah-olah menafikan apa yang dilakukan Pak Prabowo dan apa yang mau dilakukan oleh Pak Prabowo. Jadi bagi PAN dibuka seperti ini malah bagus. Karena narasi yang dibangun oleh Pak Prabowo itu narasi kebersamaan. Jangan sampai negara ini digadaikan dengan sesuatu yang menurut Pak Prabowo tidak produktif, ya kan? Bahkan Prabowo langsung menyebut loh, yang nggak mendukung saya pun akan saya layani sebagai presiden. Ya kan, Sumatera Barat dan Aceh itu berapa kali diulang. Artinya, udahlah yakinlah insya Allah Pak Prabowo ini sebagai presiden buat seluruh rakyat Indonesia. Baik, oke, Bung Daniel, check and balance. Gimana Pak Prabowo akan menemukan check and balance dalam pemerintahan yang mendatang? Itu akan menjadi ruang yang sangat luas. Partisipasi publik akan ditempatkan sebagai bagian yang krusial bagi Pak Prabowo. Dan tentu bagi Pak Prabowo sejak awal juga sudah disampaikan di banyak forum bahwasannya beliau ingin meningkatkan kualitas demokrasi kita. Tadi kritik Pak Prabowo, otokritik lah yang disampaikan oleh Pak Prabowo terkait demokrasi kita yang messy, yang berantakan, yang costly, yang mahal, kemudian tiring, yang melelahkan. Itu adalah bentuk komitmen Pak Prabowo bahwasannya sadar betul ada kekurangan dalam demokrasi kita dan kita punya PR 5 tahun ke depan untuk memperbaiki itu semuanya. Dan artinya Pak Prabowo menyediakan ruang yang sangat luas bagi partisipasi publik untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita. Itu pertama. Kemudian yang kedua, bagi Pak Prabowo sejak awal ya sekeras apapun kritik, sekeras apapun beda pendapat, itu sangat terbuka ruangnya. Yang harus tetap dijaga adalah bagaimana kemudian nalar antagonisme tidak memframe kritik ini sehingga semangat kita untuk membangun Indonesia bersama-sama bekerja gotong royong untuk Indonesia yang lebih maju itu kemudian dianulirkan. Jadi kita harus tetap bisa saling koreksi, tetapi komitmen kita harus sama untuk Indonesia Raya. Lebih baik. Oke, Mbak Lulu. Ya, saya kira cara kita menjaga Pak Prabowo agar sukses ya menjadi presiden dan menjalankan pemerintahan dengan benar itu ya perlu dengan menyampaikan apa adanya, apa yang dirasakan oleh rakyat kita. Bahwa ada memang kekerasan secara simbolik dan itu melalui bahasa. Kalau kemudian itu disampaikan atau dikatakan oleh penguasa akan memiliki dampak yang sangat besar. Dan beliau punya waktu untuk belajar tentang itu. Dan kita percaya karena seperti Gus Dur bilang beliau adalah patriot gitu ya. Dan saya kira beliau memang ya sosok yang apa adanya, nggak suka dipoles-poles. Namun demikian jangan kemudian bahwa diksi dan ekspresi yang ditampilkan lalu bisa secara bebas ditafsir
bahkan sebagai perintah untuk melakukan represi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya gitu loh. Nah ini yang kita khawatirkan karena apa? Di media sosial Mas Daniel, jadi bukan karena Pak Prabowo-nya, tetapi di media sosial misalnya karena ada militans, ada pecinta yang luar biasa, maka kemudian itu menafsir sedemikian rupa, akhirnya mereka kemudian yang melakukan tindakan-tindakan represif dalam bentuk kata juga gitu kepada semua pihak yang dianggap ini akan mengganggu atau memusuhin atau bahkan sedikit berbeda dengan Pak Prabowo. Nah, saya kira cara kita merawat demokrasi adalah dengan kesungguhan dan ini akan menjadi ujian kita bersama. Tetapi tentu kita perlu memberikan kesempatan itu. Oke, Bung Adian. Ya, tatanan demokrasi kita agak terganggu ketika ada dinasti politik, bansos pemilu dan sebagainya. Dan sekarang terganggu lagi ketika ada kekerasan verbal. Intimidasi dengan bahasa yang multitafsir yang semua orang bisa merasa berhak untuk takut. Karena tidak jelas alat ukurnya. Boleh nggak mereka takut? Boleh. Boleh nggak saya takut? Boleh. Boleh nggak dia takut? Boleh. Kenapa? Semua bisa kena dengan bahasa ini. Nah, menurut saya, saran saya adalah seperti waktu kampanye kemarin. Prabowo tuh jarang ngomong. Joget aja. Gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti pas pelantikan, nggak ada pidato, joget aja gitu loh. Biar kagak salah begitu Ini ngomong. kekerasan juga sebenarnya. Bukan, begitu dia ngomong, Kekerasan Bos. verbal juga. Bukan, tidak dong. Karena memang faktanya begitu dia bicara, mengganggu. Jangan mengganggu. Itu kita jadi tiba-tiba kok jadi begini gitu loh. Lebih baik kurangi bicara. Banyakin kerja aja deh. Kalau misalnya kemudian bicaranya takut salah, jogetin aja. Oke gas, kira-kira kayak gitu kan. Atau banyakin kerja biar yang bicara Daniel aja. Gitu loh. Kalau Daniel bicara ini mantap, Bos. Mantap. Jadi gue berharap endorse ya. Biar diangkat lah jadi staf sus presiden. Oke, thank you. Adian Apitupulu, Mbak Lulu, Daniel, Lu setuju gak? Lu Pak mau? Yandri dan Mbak Wiwi. Oke, thank you ya. Adian telah bergabung satu menjadi forum ya. Komen sesdeknya lu. Oh iya. Dong. Menko Info. Oke, mandat rakyat telah diberikan kepada Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka sebagai pemimpin negeri 2024-2029. Menjadi tugas pemimpin bangsa untuk menjalankan tugas konstitusionalnya, mensejahterakan rakyat dan menghadirkan keadilan. Namun selain kekuasaan itu mengentarkan dan memabukkan, kekuasaan bisa menjerumuskan. Pada tahap itulah kritik publik diperlakukan agar pemimpin tetap setia pada janji-janjinya. Pendapat publik juga dijamin oleh konstitusi. Demikian satu menjadi forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih. Dari